Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Adinda Imaniar dari kelas 4 SPB dengan NRP 42226034. Di sini saya akan menjelaskan soal nomor 8.37 dari buku Termo. Consider the cycle of problem 8.36 but include in the analysis that the isentropic efficiencies of the turbine stage and the pump are 85%. Jadi di sini kita akan mengerjakan soal di 8.36 to modify the ideal Rankine cycle of problem 8.6 to include superheated vapor entering the first turbine stage at 18 MPa, 560 Celsius and 1 closed feed water heater using extracted steam at 1 MPa. Condensate drains from the feed water heater as saturated liquid at 1 MPa and is trapped into the condenser. The feed water leaves the heater at 18 MPa and a temperature equal to the saturation temperature at 1 MPa. Determine for the modified cycle. A. The net work in kilojoule per kilogram of steam entering the first turbine stage. B. The thermal efficiency. And the last, the heat transfer to cooling water passing through the condenser in kilojoule per kilogram of steam entering the first turbine stage. Jadi di sini kita akan menggunakan problem 8.6 untuk mengerjakan soal 8.36. Berikut merupakan soal dari 8.6 reheat regenerative cycle with two feed water heaters, dan ini merupakan contoh soal dari 8.6 yang akan kita gunakan sebagai referensi untuk menjawab dari soal 8.37 dan 8.36. Jadi dari 8.36 diketahui untuk state 1 dengan pressure 18 MPa dan temperatur 560 derajat Celcius. Lalu untuk state 2 dengan pressure 1 MPa. Lalu untuk state 10 dengan tekanan 1 MPa dan dengan kondisi saturated liquid, dan state 11 di tekanan 18 MPa dan temperatur saturation di 1 MPa yaitu 179,9 derajat Celcius. Jadi temperatur saturated ini bisa dilihat pada tabel di mana 1 MPa itu adalah 10 bar 179,9 Celcius. Lalu untuk state yang lain bisa menggunakan nilai yang sama dengan contoh soal 8.6. Jadi untuk state 1 merupakan input menuju turbin dengan temperatur 560 derajat Celcius dan 18 MPa. Jadi ini kondisi di superheated. Dari mana tahu superheated? Jadi kita mencari dari tabel A3. Pada 18 MPa yaitu 180 bar, di sini temperatur saturasinya 357,1. Nah, karena temperatur saturasi ini lebih rendah dibandingkan temperatur state 1, maka ini bisa dikatakan superheated. Untuk mengetahui entalpi dan entropi dari state 1, kita tidak menggunakan tabel A3 namun menggunakan tabel superheated di tabel A4. Jadi di sini diketahui entalpi 3444,4 kJ per kilogram dan entropinya 6,4392 kJ per kilogram Kelvin. Lalu selanjutnya state 2. State 2 ini merupakan input ke turbin first stage, diketahui P2 1 MPa dan isentropik, maka bisa dikatakan S2 sama dengan S1. Nah, selanjutnya kita akan mencari kualitas uap dari state 2 menggunakan rumus X2 sama dengan S2 min SF per SG min SF. Jadi SF dan SG ini dapat diketahui dari tabel A3. Jadi 1 MPa itu 10 bar. Ini diketahui SF-nya 2,1387 dan SG-nya 6,5863 kJ per kgK. Sehingga diketahui X2-nya 0,97. Selanjutnya setelah diketahui X2, kita akan menghitung H2S atau entalpi ideal dari state 2 dengan rumus HF plus X2 kali HFG. HF dan HFG ini diketahui dari tabel A3. Jadi HF dan HFG ini
sehingga didapatkan H2S senilai 2717,65 kJ per kilogram. Selanjutnya kita akan menghitung H2 aktual menggunakan efisiensi isentropik turbin 85% dengan menggunakan rumus H1 min efisiensi turbin dalam kurung H1 min H2S, dan didapatkan hasilnya 2826,66 kJ per kilogram. Jadi selanjutnya untuk ST3 itu merupakan extraction dari first stage turbin menuju reheater. Jadi pada ST3 ini diketahui P3 nya 0,7 MPa dan diasumsikan kondisinya isentropik dengan state 1, maka dikatakan S3 sama dengan S1. Selanjutnya kita akan mencari X3 dengan rumus S3 min SF per SG min SF. SF dan SG ini kita cari melalui tabel A3 dengan pressure 0,7 MPa. Jadi 7 MPa itu merupakan 7 bar. Nah, ini ada di SF 1,9922 kJ per kilogram Kelvin dan SG-nya 6,708 kJ per kilogram Kelvin. Jadi diketahui X3 adalah 0,94. Selanjutnya kita akan menghitung H3S, di mana itu merupakan entalpi state 3 ideal. HF dan HFG ini didapatkan dari tabel A3 lagi. Ini 697,22 dan 2066,3, sehingga didapatkan 2639,54 kJ per kg. Lalu selanjutnya kita menghitung entalpi aktual pada state 3 dengan mengconsider dari efisiensi isentropik turbin. Didapatkan hasilnya 2760,27 kJ per kg. Selanjutnya untuk state 4. State 4 ini merupakan output dari reheater yang akan menuju extraction second stage dari turbin. Diketahui P4 0,7 MPa dan T4 440 derajat Celcius. Jadi ini merupakan kondisi di mana superheated karena T4 lebih dari T saturasi dari 0,7 MPa. T saturasi dari 7 MPa itu 165 derajat Celcius, sehingga kita bisa menggunakan tabel superheated. Nah, ini pada temperatur 440 diketahui hanya 3353,3 kJ per kg dan entropinya 7,7571 kJ per kg. Selanjutnya kita akan menganalisa dari state 5. State 5 ini merupakan exhaust dari second stage turbin menuju ke open feed water heater. Ketahui P5 0,3 MPa dan pada state ini diasumsikan isentropik dengan state 4 sehingga dapat dikatakan S5 sama dengan S4. Lalu selanjutnya untuk mengetahui entalpi dari state 5 ini kita menggunakan interpolasi. Nah, pada interpolasi ini menggunakan data dari entropi pada pressure di 0,3 MPa. Jadi diketahui entropinya 7,7571 itu berada di antara temperatur 280 hingga 320, sehingga kita akan mencari nilai H menggunakan entalpi sehingga didapatkan entalpinya yaitu 3107,18. Nah, ini entalpi untuk keadaan ideal. Namun karena dari soal mengconsider dengan efisiensi isentropik 85%, maka kita harus menghitung entalpi aktual dan didapatkan 3169,6 kJ per kg. Selanjutnya untuk state 6 itu merupakan output dari second stage turbin menuju kondenser. Jadi state 6 ini isentropik dengan state 4, jadi bisa dikatakan S6 sama dengan S4. Lalu P6 diketahui 0,008 MPa, sehingga kita akan menghitung X6 dari properties 0,008 MPa. Kita lihat pada tabel A3 0,08 bar. Nah, ini nilai SF dan SG-nya.
dan didapatkan X6 0,94. Selanjutnya kita akan menghitung H6S atau entalpi ideal dari state 6 dengan menggunakan properties HF dan HFG. Ini HF dan HFG. Dan didapatkan H6S yaitu 2432,79 kJ per kilogram. Selanjutnya untuk H6 aktual didapatkan 2570,87. Selanjutnya untuk state 7 yaitu output dari kondenser yang akan menuju pump 1. Dikarenakan state 6 dan state 7 ini isobar, maka P6 sama dengan P7 yaitu 0,008 MPa. Selain isobar dengan state 6, state 7 ini juga ada di kondisi saturated liquid. Jadi kita bisa lihat pada tabel A3, HF-nya yaitu 173,88 kJ per kg. Selanjutnya untuk state 8 ini output pump 1 yang akan menuju open feed water heater. Jadi diketahui P8 0,3 MPa. Lalu untuk mengetahui entalpi dari state ini kita menggunakan rumus H7 plus WP dot per M dot. Nah, jadi kita akan menghitung work pump dari specific volume pada state 7 dikurangi dalam kurung P8 min P7 per efisiensi pump. Specific volume pada state 7 itu yaitu pada pressure 0,08 bar yaitu 1,0084 pada saturated liquid ya. Dan didapatkan work pumpnya 0,35 kJ per kilogram, sehingga dapat diketahui entalpi dari state 8 yaitu 174,23 kJ per kilogram. Selanjutnya untuk state 9 merupakan output dari open feed water heater yang akan menuju pump 2. Diketahui P9 0,3 MPa karena kondisinya saturated liquid, maka dapat dilihat dari tabel A3 di 3 bar 561,47 kJ per kilogram. Lalu pada state 10 yaitu output dari pump 2 yang akan menuju closed feed water heater, diketahui P10 ini 1 MPa dan kondisinya saturated liquid. Namun dikarenakan kita harus mengconsider efisiensi pump 85%, maka kita harus menghitung entalpi 10 menggunakan rumus H9 plus work pump. Untuk work pump pada pump 2 menggunakan rumus specific volume pada state 9 dikali P10 min P9 per efisiensi pump dan didapatkan 0,88 kJ per kilogram, sehingga didapatkan H10 nya yaitu 562,35 kJ per kilogram. Selanjutnya untuk state 11 yaitu output dari closed feed water heater yang akan menuju boiler. Diketahui P11 18 MPa dan T11 179,9 derajat Celcius. Untuk mengetahui entalpi dari state 11 ini kita menggunakan rumus HF plus specific volume dikali P11 min P1. Jadi dari temperatur 179,9 derajat Celcius ini kita harus menginterpolasi dengan menggunakan properties dari temperatur 170 dan 180, sehingga didapatkan entalpi 11 yaitu 781,94. Sedangkan untuk state 12 dan 13, state 12 itu merupakan output closed feed water heater yang akan menuju open feed water heater. Namun di sini terdapat trap, di mana trap ini merupakan trolling device, sehingga dapat dikatakan H12 sama dengan H13. Dengan pressure 2 MPa kita dapat mengetahui saturated entalpinya di tabel A3 2 MPa berarti 20 bar. Jadi ada di 908,79 kJ per kg. Nah, selanjutnya kita akan menghitung Y aksen dan Y double aksen. Kedua parameter ini digunakan untuk mass flow rate-nya. Untuk Y aksen menggunakan rumus H11 min H10 per H2 min H12 dan didapatkan 0,109. Dan untuk Y double aksen ini didapatkan dari M.5 per M.1 dan didapatkan nilai 0,102. Jadi untuk menjawab soal A, maaf guys, ternyata saya salah pemahaman. Jadi saya kira network yang masuk di first turbine stage ternyata network untuk keseluruhan cycle. Di sini saya hanya menghitung
work dari turbin first stage. Menggunakan rumus H1-H2 plus 1 min Y aksen dikali H2 min H3 dan didapatkan 676,89 kJ per kg. Sedangkan untuk menjawab nilai soal B itu thermal efisiensi, jadi menggunakan rumus WT1 per WT2 min WP1 min WP2 per Kin. Jadi karena kita sudah menghitung work dari turbin 1, kita akan menghitung work dari turbin 2. Didapatkan 636,07 kJ per kilogram, dan work pump 1 didapatkan 0,28 kJ per kilogram, dan work pump 2 didapatkan 0,88 kJ per kilogram, dan Kin didapatkan 3190,85 kJ per kilogram. Nah, selanjutnya untuk efisiensi thermal kita mendapatkan 41,11%. Dan untuk menjawab soal C yaitu heat transfer to cooling water passing through the condenser, ini merupakan key out dengan menggunakan rumus 1 min Y aksen min Y double aksen dikali H6 min H7 dan didapatkan Y outnya 1851,22 kJ per kilogram. Nah, jadi untuk menjawab nomor A ini, the network, jadi kita menggunakan rumus W cycle sama dengan WT min WP, karena kita sudah mengetahui nilai WT1, WT2 dan WP1, WP2, jadi kita tinggal menghitung. Jadi untuk total kerja dari keseluruhan cycle yaitu 1311,8 kJ per kilogram. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.